Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Tubagus Arayan. Saya adalah peserta seleksi Quizizz Super Trainer 2025. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tantangan untuk membuat video tutorial terkait penggunaan Quizizz dalam pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat fitur AI dalam pembuatan quizzes untuk pembelajaran. Kenapa saya angkat fitur AI dalam pembelajaran? Karena pada nyatanya Bapak Ibu guru itu malas menggunakan quizzes karena harus membuat soal terlebih dahulu, kemudian memasukkan jawabannya, dan soalnya pun bisa banyak, 30 sampai 40 soal. Itu yang membuat guru-guru menjadi malas. Nah, dengan video tutorial ini, saya akan perkenalkan fitur AI yang hanya dengan 5 menit para guru-guru mampu membuat 30, 40, bahkan sampai 50 soal yang sudah bisa mereka gunakan dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus masuk ke dalam google.com. Pertama, masuk ke dalam google.com, kita akan klikkan quizzes.com. Setelah masuk quiz.com, kita akan masuk. Kemudian, Quizzes akan meminta login. Di sini kita bisa memasukkan akun Google pribadi kita, Bapak Ibu semua, ataupun akun Google Belajar ID. Bedanya, ketika kita menggunakan akun pribadi, maka fitur-fiturnya pun hanya basic. Nah, kalau guru Bapak Ibu menggunakan Belajar ID, sudah ada beberapa fitur premium yang diberikan oleh Quizzes kepada guru-guru yang menggunakan Belajar ID. Setelah masuk Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke dalam dashboard Quizzes. Di sini kita akan masuk langsung untuk membuat soal quizzes dengan menggunakan AI. Pertama, kita akan masuk ke dalam penilaian. Di sini kita diberikan 3 pilihan. Di sini kita langsung memilih hasilkan dengan AI karena kita akan mengeksplor bagaimana membuat AI untuk quizzes. Kemudian ada 4 pilihan. Di sini ada dokumen, kemudian ada text prompt, kemudian situs web, dan YouTube. Di sini kita memilih text prompt. Apa itu text prompt? Text prompt itu adalah kata-kata yang akan kita berikan untuk AI supaya AI dapat membantu kita dalam mencari apa yang sedang kita cari. Di sini Bapak Ibu sudah tertulis masukkan topik kuis atau tempel konten untuk dihasilkan menggunakan AI. Di sini saya akan masukkan menggunakan eh, prompt yaitu buatkan mata pelajaran PJOK, buatkan kuis mata pelajaran PJOK kelas 8. Setelah saya menyelesaikan topik kuis yang saya sudah buat promptnya untuk AI, saya langsung pindah ke sini Bapak Ibu. Jumlah soal yang saya butuhkan adalah 10 soal misalkan. Kemudian berapa soal yang saya untuk kelas berapa ya soal yang saya buat di sini dari kelas TK sampai kelas 12 Bapak Ibu. Di sini saya tulis kelas 8, kemudian di sini juga ada mata pelajarannya Bapak Ibu. Nah, mata pelajaran di sini saya masukkan adalah olahraga. Bapak Ibu bisa sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Setelah selesai, klik lanjutkan. Setelah dilanjutkan, Bapak Ibu, AI memilih 6 topik yang Bapak Ibu bisa pilih untuk dimasukkan ke dalam soal Bapak Ibu. Di sini saya ada permainan bola basket, atletik dasar, senam lantai, renang dasar, permainan sepak bola, dan kesehatan dan kebugaran. Jika Bapak Ibu mau memasukkan topik yang sudah disuges oleh AI, Bapak Ibu bisa langsung klik tanda plus. Sehingga tanda plus tadi yang ini berubah menjadi checklist dan berubah warnanya menjadi biru keunguan. Kemudian saya masukkan senam lantai. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika topik yang Bapak Ibu cari tapi tidak disuges oleh AI? Bapak Ibu bisa masukkan sendiri. Contoh, di sini saya masukkan adalah bola voli. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa tambahkan topiknya. Secara otomatis dia akan masuk ke dalam subtopik yang ada di 6 tadi, menjadi 7. Kemudian saya mau masukkan misalkan kebugaran jasmani. Oke, saya tambahkan topik. Nah, saya hanya butuh 4 topik saja Bapak Ibu untuk menambahkan dalam pertanyaan saya. Setelah ini sudah biru, saya masuk hasilkan kuis. Biarkan AI membuat pertanyaan, membuat soal untuk Bapak Ibu semua. Kita hanya tinggal menunggu 10 soal. Nah, di sini sudah jadi Bapak Ibu. Sesuai topik yang tadi Bapak Ibu sudah
Masukkan. Di sini sudah ada permainan bola basket, senam lantai, bola voli, kebugaran jasmani. Di sini masing-masing 2 soal karena ada 4, soalnya adalah 10. Kemudian di sini sesuai Bapak Ibu, di sini 10 soal. Yang saya suka dari penggunaan fitur AI adalah salah satunya ini Bapak Ibu. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu bisa rubah tanpa merubah soalnya. Oke, Bapak Ibu bisa langsung klik logo AI ini, klik ubah, Bapak Ibu bisa rubah gaya dari soalnya atau pertanyaannya. Di sini saya mau rubah misalkan adalah eh, syarat lepas. Di sini adalah pilihan ganda ya Bapak Ibu. Saya ganti menjadi syarat dan lepas. Di sini pilihan ganda yang pertama dia akan menjadi syarat dan lepas. Kalau sudah, saya akan terapkan. Nah, soal sudah berubah Bapak Ibu. Dari pilihan ganda menjadi syarat dan lepas. Ternyata tidak hanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin mengganti soalnya ternyata. Bapak Ibu bisa ganti. Contoh, saya ganti adalah ganti dengan pertanyaan serupa. Ini adalah pertanyaan awalnya Bapak Ibu. Sebutkan 3 gerakan dasar dalam senam lantai. Bapak Ibu ternyata terlalu mudah mungkin. Bapak Ibu agak lebih sulit. Sebutkan beberapa jenis gerakan yang umum dilakukan dalam senam lantai. Dia akan merubah nih Bapak Ibu. Ketika sugesti dari AI ini Bapak Ibu terima, Bapak Ibu bisa langsung terapkan perubahan. Secara otomatis soalnya pun jadi berubah. Seperti ini Bapak Ibu. Oke? Dan sudah ada jawaban yang betulnya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengganti eh, penjelasan jawabannya. Jadi Bapak Ibu misalkan berapa gerakan yang rumus dalam lantai. Di sini Bapak Ibu bisa masukkan penjelasan dari jawaban yang Bapak Ibu pilih. Ini adalah gerak kenapa backflip, cartwheel, dan bridge. Kenapa? Karena gerakan yang umum dalam lantai itu ini Bapak Ibu. Nah, jadi ketika peserta didik ataupun siapapun menjawab, dia ketahui kenapa alasannya jika dia salah. Seperti itu. Saya ulangi kembali. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah oke, saya memasukkan ini, Bapak Ibu bisa langsung menerapkan ke perubahan. Di sini ada penjelasannya yang berbeda, Bapak Ibu. Di sini tidak ada, di sini ada. Nanti soalnya itu keluar, hasilnya ketika salah dia akan seperti ini. Dan betul pun juga akan seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu untuk menggunakan fitur AI-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi kan ini hanya 10 ya Bapak Ibu. Di sini tuh hanya 10. Ternyata Bapak Ibu butuh misalkan, oh saya kurang 5 nih, saya butuh 5. Bapak Ibu tidak perlu membuat pertanyaannya sendiri lagi gitu. Nggak perlu. Quizizz pun sudah menyiapkan itu dengan add similar question di AI. Jadi AI sudah eh, mencari pertanyaan-pertanyaan yang serupa dari 10 soal yang sudah dibuat. Ini adalah 3 pertanyaan Bapak Ibu. Tadi misalnya senam lantai sudah ada juga, permainan bola voli, kemudian mencegah olahraganya, mencegah cederanya. Ketika Bapak Ibu emang ini Bapak Ibu sudah sesuai, Bapak Ibu bisa tambahkan ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan di sini disimpan perubahan. Kemudian kalau tidak sesuai Bapak Ibu bisa hapus. Oke, ini dihapus, ini disimpan perubahan. Oke, ini saya mau terima, saya ambil simpan perubahan. Oke, di sini baru 13 soal Bapak Ibu. Saya mau tambahkan sampai 15. Saya add similar ke AI lagi, tapi saya hanya ambil 2 saja yang menurut saya sesuai dengan topik pelajaran yang sedang saya ajarkan. Di sini saya tidak ambil tentang olahraga ruangan, misalkan. Saya hapus Bapak Ibu. Nah, di sini ada discarded. Di sini ada tambahkan. Ketika Bapak Ibu klik tambahkan, maka dia akan masuk kembali menjadi pertanyaan semula, menjadi 3. Tapi ketika dia tidak dimasukkan, maka hanya 2 saja yang dimasukkan. Contoh seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu punya 15 soal. Tidak sampai 5 menit, Bapak Ibu cukup bisa mempunyai soal yang Bapak Ibu inginkan. Dari 1 sampai 15 soal. Demikian Bapak Ibu, bagaimana pemanfaatan AI untuk membuat soal tidak lama dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat soal sehingga kinerja Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu tetap bisa menjalankan. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tutorial ini. Semoga tutorial ini bisa membawa saya menjadi peserta Quizizz Super Trainer 2025. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan. Bila taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua manusia